Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah dasar analitik data kelas 09. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas klasifikasi bunga iris. Boleh next? Anggota kelompok kami yang pertama ada Aryo Wicaksono, kemudian saya sendiri Lionel Decano Irvana, kemudian Dava Abdillah, kemudian ada Seanzi, dan yang terakhir ada Muhammad Zaki. Boleh next? Uh, untuk ini, pertama-tama kami menampilkan kode Python untuk mengimpor pustaka yang digunakan seperti Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan Sklearn. Selanjutnya kami proses upload file dataset ke Google Colab untuk dianalisis. Boleh next? Selanjutnya, ini adalah menjelaskan struktur dataset iris.csv yang terdiri dari fitur sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies. Kemudian menjelaskan dataset yang memiliki karakteristik berbeda dari dataset iris standar. Boleh next? Berikut ini adalah untuk membuat scatter plot. Jadi scatter plot itu berfungsi untuk membandingkan panjang dan lebar sepal serta petal dari bunga iris. Boleh next? Berikut adalah outputnya. Jadi visualisasi ini itu untuk membantu memahami pola distribusi data sebelum dilakukannya klasifikasi. Boleh next lagi? Kemudian ini terdapat 3 perbedaan karakteristik antara spesies. Yang pertama paling kiri itu adalah iris data untuk iris setosa, yang di tengah kemudian ini adalah iris versicolor, dan yang di sebelah kanan ini iris virginica. Boleh next? Kemudian ini adalah histogram data. Histogram data menampilkan histogram untuk setiap fitur dalam dataset. Boleh next? Nah, histogram ini menjelaskan bahwa eh, histogram ini digunakan untuk melihat distribusi data dan perbedaan antar spesies. Next. Ini adalah macam-macam histogram untuk dataset iris CSV dengan warna berbeda untuk setiap spesies, yang menjelaskan bahwa histogram ini membantu memahami bagaimana fitur-fitur tertentu membedakan spesies bunga. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam heat map. Untuk heat map, korelasi data bunga kelompok ini menampilkan korelasi antara fitur-fitur dalam dataset. Kemudian untuk menjelaskan bahwa korelasi tinggi antara petal length dan petal width menunjukkan bahwa kedua fitur ini sangat berhubungan dalam membedakan spesies. Kemudian untuk menampilkan bahwa sepal width memiliki korelasi negatif dengan sepal length yang bisa menjadi faktor dalam klasifikasi. Next. Baik, ya, kemudian adalah model performance evaluation. Pada bagian ini akan menampilkan akurasi model setelah dilakukan pengujian. Kemudian juga menjelaskan bahwa akurasi tinggi menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan bunga dengan baik. Nah, di sini akan menampilkan metrik evaluasi seperti recall, precision, dan F1 score. Kemudian juga menjelaskan bahwa metrik ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model dalam mengenali setiap spesies bunga. Nah, di sini juga akan menampilkan confusion matrix untuk melihat kesalahan prediksi antar spesies, dan juga menjelaskan bahwa confusion matrix membantu memahami di mana model melakukan kesalahan. Kemudian ini adalah output untuk evaluasi model untuk dataset bunga kelompok. Slide ini berisi evaluasi model random forest yang diterapkan pada dataset. Yang di sebelah kiri ini ada ROC curve atau Receiver Operating Characteristic, merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara true positive rate TPR dan false positive rate FPR.
untuk dataset bunga kelompok. Kemudian ROC-AUC menunjukkan seberapa baik model dalam membedakan spesies bunga dalam dataset kelompok. Jika nilai AUC tinggi, berarti model bekerja dengan baik pada dataset ini. Selanjutnya yang di tengah ada conversion matrix, yaitu matriks yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap spesies bunga dalam dataset kelompok. Berguna untuk membantu memahami apakah model tetap akurat saat diterapkan pada dataset yang berbeda dari dataset iris standar. Kemudian, jika banyak kesalahan klasifikasi, berarti model kurang cocok untuk dataset kelompok. Lalu yang di sebelah kanan ini ada leaf plot, grafik yang menunjukkan efektivitas model dalam meningkatkan prediksi dibandingkan dengan tebakan acak. Leaf plot sendiri digunakan untuk melihat apakah model tetap efektif dalam membedakan spesies bunga dalam dataset kelompok. Oke, selanjutnya ada model performance evaluation pada data iris. Dataset iris dimuat dalam file Excel dengan kolom yang dipilih adalah sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies sebagai variabel target. Data dibagi menjadi fitur X dan target Y. Selanjutnya data dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian dengan pembagian 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Selanjutnya ada pelatihan model random forest classifier digunakan untuk melatih model menggunakan data pelatihan. Setelah model dilatih, dilakukan prediksi menggunakan data uji. Boleh di next. Selanjutnya ada evaluasi model. Yang pertama, calculate accuracy untuk mengetahui seberapa tepat model dalam mengklasifikasikan data. Kemudian ada calculate recall, mengukur kemampuan model dalam mengidentifikasi instan positif atau true positif. Ketiga ada precision calculation untuk mengukur kemampuan model dalam menghindari kesalahan prediksi positif atau false positif. Yang keempat ada Web1 score adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall, memberikan keseimbangan antara keduanya. Yang kelima ada conversion matrix untuk menunjukkan performa model dengan menghitung jumlah prediksi yang benar dan salah. Yang keenam ada ROC curve menggambarkan kinerja model dengan plot antara true positive rate dan false positive rate. Boleh di next. Kemudian ada untuk plottingan dari leaf plot dan visual ROC curve, kemudian ada ROC AUC. Boleh di next. Di grafik yang ditampilkan ini merupakan output dari model performance evaluation dari data iris. Grafik ROC curve atau receiver operating characteristic menunjukkan hubungan antara true positive rate dan false positive rate untuk dataset iris. ROC mendekati 1 yang berarti model memiliki performa yang sangat baik dalam membedakan spesies bunga iris. Selanjutnya ada conversion matrix, matriks yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap spesies bunga dalam dataset iris. Karena dataset ini lebih terstruktur dan sering digunakan dalam penelitian, model biasanya memiliki akurasi tinggi. Dan yang terakhir ada leaf plot, menunjukkan bahwa model bekerja dengan sangat baik dalam membedakan spesies bunga dalam dataset iris. Grafik yang menunjukkan efektivitas model dalam meningkatkan prediksi dibandingkan dengan bahan acak. Boleh next. Demikianlah presentasi dari kami yang kami sampaikan mengenai tugas klasifikasi bunga iris. Kami berharap materi yang kami bahas dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kurang lebihnya juga mohon maaf. Sekian, terima kasih.